Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sedikit membahas bab yang berkaitan tentang al-ghusl atau mandi besar. Ya, sudah kita bahas sampai pada kaifiyatuha, ya, tata cara untuk mandi besar. Kemudian kita beralih pada baris berikutnya. Qaulul muallif rahimahullah, wa minha anna taharul hadatsil akbar la tartiba fiha wala muwalah. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari ayat di atas adalah bahwasanya bersuci, ya, bersuci dari hadas besar, la tartiba fiha wala muwalah. Tidak ada atau tidak disyaratkan harus tertib, urut, dan juga tidak harus muwalah, berkesinambungan. Tertib dalam artian bisa kita mandi membasuh kakinya terlebih dahulu, atau mungkin kepalanya terlebih dahulu, atau tangannya terlebih dahulu, ya, boleh, silakan. Wala muwalah, dan tidak mesti harus berkesinambungan, harus ini harus itu, tidak. Nah, berbeda dengan berwudu. Wa minha, kemudian kita beranjak ke sebab-sebab yang mewajibkan seorang untuk mandi besar. Anna min asbabiha al-janabah. Di antara sebabnya adalah junub. Wal janabah qad arrafahal muslimuna an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun janabah itu sendiri atau junub, ya, telah diketahui oleh kaum muslimin dari Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam bahwasanya junub itu adalah inzalul mani yaqtadan aw manaman. Itu keluarnya air mani baik itu secara yaqdah, sadar, bangun, aw manaman, atau dia dalam keadaan tidur. Wa in lam yakun jima', walaupun tidak sampai berhubungan badan. Ya. Atau awil jima' wa in lam yahsul inzal, atau berhubungan badan akan tetapi tidak sampai inzal, ya, keluar air mani. Au wujudul amrayni kilaihuma, atau terdapat keduanya, yaitu dia berhubungan badan dan sampai yanzilul mani, maka dia wajib cukup mandi satu kali saja. Waqad bayyanallahu aidan fi suratil Baqarah sababan akhar lil iktisal. Nah, itu jadi sebab yang pertama adalah junub, kemudian yang satu lagi dari junub adalah dia keluar air mani baik secara sadar atau tidak, walaupun tidak sampai berhubungan badan, atau dia berhubungan badan dan tidak sampai keluar air mani, atau kedua-duanya, dia berhubungan badan dan juga keluar air mani. Kemudian sebab yang lain adalah disebutkan dalam ayat yang lain, wahwal haid, yaitu seorang wanita yang telah selesai dari haid, ya, sebagaimana Allah katakan, wala taqrabuhunna hatta yudhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya, jangan kalian dekati istri-istri kalian sampai mereka suci dalam artian di sini adalah selesai dari haid. Hafa idza tatahharna fa'tuhunna, kemudian apabila mereka telah bersuci, ya, telah mandi, selesai mandi, baru fa'tuhunna, kalian bisa mendatangi mereka dari arah mana saja yang Allah perintahkan bagi kalian. Fa'adhafa tadhhir fiha ila al-badani kullihi kal janabah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyambung, ya, mengaitkan antara bersuci di sini kepada semua badan, ya, kal janabah, seperti dalam ayat yang memerintahkan kita ketika seorang junub untuk bersuci, ya. Lihat, kita kembali.
Dan di sini faidah tatahharna, ya dia secara umum, tidak dikaitkan dengan satu anggota badan tertentu. Begitu juga dalam ayat junub, ya, wa in kuntum junuban fattahharu. Ya, di sini konteksnya umum, kalimatnya atau katanya umum sehingga mencakup ya semua badan. Wa ismu dzalika nifas, dan juga termasuk di dalam haid di sini adalah orang yang atau wanita yang sedang nifas, ya. Nah, jadi sebabnya ada 3 dalam ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah al-janabah, kemudian yang kedua al-haid, dan yang ketiga adalah an-nifas. Nah, wa amma adapun bersuci, amma tathiru min islamil kafir wa tathhirul mayyit fa innahu yu'khadhu minas sunnah. Nah, baik. Adapun bersuci bagi orang yang orang kafir yang masuk Islam, ya, dia baru masuk Islam, atau tathhirul mayyit, mensucikan mayit, yaitu memandikan jenazah, maka dalilnya diambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, untuk yang pertama Islamul kafir, lihat di footnote-nya. Sabda Nabi SAW, ataitun dari Qais bin Asim, aku mendatangi Nabi SAW ingin masuk Islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin. Kemudian Nabi memerintahkanku untuk mandi dengan air dan dicampur dengan daun bidara. Nah, di sini ya adalah dalil bahwasanya orang yang mu'allaf baru masuk Islam maka dia wajib untuk mandi dulu, mandi besar. Kemudian yang kedua, ya, tathhirul mayyit, untuk memandikan jenazah. Dalilnya di sini disebutkan ada 2. Dalil yang pertama dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ketika suatu ketika ada seseorang laki-laki, dia sedang wukuf di Arafah, ya, itu waqa'an rahilatihi, kemudian tiba-tiba dia jatuh dari tunggangannya, fawaqasathu, kemudian tunggangannya, ya, unta atau keledainya tersebut menginjak dia, au qala fa'awqasathu, atau hewan tersebut, ya, menginjaknya sampai meninggal, ya. Kemudian Nabi mengatakan, setelah orang ini meninggal, Nabi mengatakan ighsiluhu bima'in wa sidrin. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk memandikan dia, jenazah orang ini, dengan air dan daun bidara. Wa kafinuhu fi saubaini, kemudian dikafani, ya, kafanilah jenazah tersebut dengan dua helai kain. Wala tuhannituhu, dan jangan kalian berikan minyak wangian kepada jenazah tersebut, karena dia sedang, ya, dia meninggal dalam kondisi sedang ihram, jadi enggak boleh diberikan minyak wangi. Wala tuhammiru ra'sahu, kemudian jangan kalian tutup kepalanya, karena di antara hal yang dilarang ketika ihram adalah tidak boleh menutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, maka sesungguhnya orang ini nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian dalil yang lain, ini dalil yang pertama berkaitan tentang orang yang meninggal dalam keadaan masih ihram, ya, dia berihram, maka tidak boleh diberikan pewangian dan tidak boleh ditutup kepalanya. Adapun untuk selain ihram, hadisnya dari Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu nabi masuk kepada kami, hina tuwafiyat ibnatuhu, ketika putri beliau meninggal. Nah, faqala, kemudian Nabi berkata kepada para sahabiah, ya, ketika akan memandikan jenazah putri beliau, dia mengatakan iksilnaha salasan, ya, mandikanlah dia sebanyak 3 kali, au khamsan, atau 5, au aksar min dalika, atau lebih dari 5, 7, ya, atau 9, 11, 13 dan seterusnya. In ra'aitun dzalika, apabila kalian berpendapat atau apabila kalian kira bahwasanya 5 itu tidak cukup, maka 7 tidak cukup, ya, 9 dan seterusnya. Bima'in wasidrin, dengan
air dan daun bidara, dicampurkan daun bidaranya, ditumbuk dulu kemudian dicampurkan kepada airnya. Wa ja'alna fil akhirati kafuran, kemudian di mandi yang terakhir ya misalnya 3 kali, maka yang ketiga kalinya itu dicampur dengan apa? Dicampur dengan kafur barus, atau syai'an min kafurin, atau yang semisal dengan kapur barus, bisa itu minyak wangi dan yang lainnya. Fa idza faragtunna fa'adhinnini, maka apabila kalian sudah selesai memandikan jenazah putriku, fa'adhinnini, panggil aku ya, panggil aku. Falamma faragna adannahu, kemudian ketika kami selesai memandikan jenazah putri beliau, adannahu, kami memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'atana hikwahu, kemudian beliau memberikan kepada kami hikwah, kain beliau. Faqala ashirnaha iyyah ta'ni izaruhu, ya, pakaikanlah ini hikwah beliau kepadanya, kepada jenazah putriku ya, ta'ni izaruhu, ya, ini adalah sarung ya, menyarungi jenazah putri beliau. Nah, jadi untuk seorang muslim yang dia meninggal tidak dalam keadaan muhrim, tidak dalam sedang ihram, maka dia boleh diberikan atau dianjurkan untuk diberi minyak wangian dan ditutup semua badannya. Kemudian kita selesaikan satu pertemuan ini, tinggal halaman yang terakhir, halaman 34. Wa qala aidan, kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, wa hadhihi ayatun 'azimatun qad istamalat ala ahkamin katsirah. Ayat ini mengandung banyak sekali hukum faedah, di antaranya annahu yandarijul hadasul asghar fil hadasil akbar. Biasanya hadas kecil itu masuk ya, yang itu masuk ke dalam hadas besar. Maksudnya apa? Ketika seorang hadas kecil kemudian dia hadas besar, maka hadas kecil masuk ke dalam hadas yang besar. Wa yakfi minhuma alaihi ayyan wa summa yu'ammima badanahu. Maka cukup bagi seseorang untuk meniatkan ya, ketika dia berhadas kecil juga hadas besar, cukup satu niat saja, yaitu untuk apa? Untuk mandi, karena bersuci atau taharah yang paling besar, yang paling a'dham adalah ya mandi itu. Jadi walaupun dia punya hadas kecil tapi sudah mandi ya, maka itu sudah mengangkat hadas kecilnya. Hadas besar saja diangkat, apalagi hadas yang kecil. Lianna Allah lam yadhkur illa tatahhur wa lam yadhkur annahu yu'idul wudu. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat disebutkan ketika seorang junub misalnya, wa in kuntum junuban fatahharu ya. Allah mengatakan ya bersucilah kalian, mandi. Wa lam yadhkur annahu yu'idul wudu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya orang ini harus mengulang wudunya setelah mandi karena dia tadi hadas kecil juga. Kemudian dia perintahkan untuk berwudu. Tidak, Allah tidak perintahkan dia untuk berwudu. Cukup dengan mandi maka terangkat semua hadas kecil maupun hadas besar. Wa annal junub yusaddaqu ala man anzala al-mani yaqudan aw manaman aw jama'a walau lam yunzil. Kemudian bahwasanya junub itu ditetapkan atas orang ya, yang mengeluarkan mani secara yaqdah, secara sadar, atau manam secara dia sedang dalam keadaan tidur, au jama'a walau lam yunzil, atau dia misalnya berhubungan badan jama'a walau lam yunzil, walaupun dia tidak sampai mengeluarkan air mani, maka dia wajib tetap untuk bersuci, yaitu mandi besar. Wa anna man dzakara annahu ihtalama, kemudian di sini muallif atau Asy-Syahzadi memberikan sedikit catatan bahwasanya orang yang dia ingat bahwasanya tadi malam dia ihtalama, dia mimpi basah, walam yajid balalan, kemudian ketika bangun dia mendapati di
di kasurnya, di spraynya atau di selimutnya atau di celananya tidak ada balal, tidak ada sesuatu yang basah, air maninya enggak kelihatan. Fa innahu la ghusla alaihi, maka dia tidak wajib mandi. Kenapa? Di annahu lam tatahaqqaq minhul janabah, karena tidak terwujud dari orang tersebut ya junub. Ya, dia dihukumi tidak berjunub. Ya, kenapa? Karena tidak ada tanda-tandanya. Hanya mimpi saja tapi tidak sampai apa? Tidak sampai inzalul mani, tidak sampai keluar mani, maka itu tidak mewajibkan dia untuk mandi. Nah, kemudian yang terakhir Allah mengatakan wala taqrabuhunna hatta yudhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ini berkaitan tentang haid dan juga nifas. Qala Sa'di mengatakan hatta yudhurna, ay yanqati damuhunna. Yudhurna artinya adalah sampai apa? Sampai terputus darah mereka, maksudnya sampai berhenti, tidak keluar lagi darahnya. Fa'idan qata adam, maka apabila darahnya itu berhenti, zalal man'u al-mujud waqta jariyanihi, maka larangan yang ada ketika darah itu masih mengalir zala, hilang. Ya. Alladzi kana lihillihi syartan, yang mana ada dua syarat ya untuk kehalalan seorang perempuan untuk bisa dijimai. Yang pertama adalah inqita'ud dam, yaitu selesai atau terputusnya darah, jadi tidak keluar lagi darah haid. Wal iktisal minhu, dan dia harus mandi. Nah, falamma inqita'ud dam, jadi ada dua ya, selesai darahnya tidak keluar lagi dan dia harus mandi. Nah, falamma inqita'ud dam, maka apabila darahnya sudah selesai nih, enggak keluar lagi, zala syartul awal, ya, syarat yang pertama sudah terpenuhi. Wa baqiya, tapi masih ada syarat yang kedua, yaitu apa? Iktisal, harus mandi dulu. Falihada qala, maka dalam ayat di atas Allah mengatakan hatta yudhurna fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, yaitu iktasalna. Di sini beliau menafsirkan dengan iktasalna, mereka sudah mandi, baru fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, boleh kalian datangi wanita-wanita kalian dari arah mana saja yang Allah perintahkan. Fil kubul la fid dubur, yang penting apa? Tempat masuknya adalah kubul, bukan dubur. Li'annahu mahalul hadas, karena itu adalah tempatnya kotoran. Fihi dalilun ala wujubil iktisal lil haid wa anna inqita'ad dam syartun li sihhatihi. Nah, dan di sini terdapat dalil, dalam ayat ini terdapat dalil wajibnya mandi bagi orang yang sedang haid ya ataupun nifas, dan bahwasanya untuk syarat sah mandi bagi orang yang sedang haid, mandi besar di sini adalah harus terputus darahnya. Maksudnya sudah selesai darah haidnya, tidak keluar dari tempatnya. Allah taala a'lam bissawab. Materi ujian sampai sini.